Pada Salom, katakan bersama saya anak yang paling disayang Tuhan. Saya telah dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kita lihat tentang keyakinan-keyakinan yang begitu banyak di dunia ini, di dalam apa yang mereka coba perlihatkan adalah mereka coba menunjukkan tokoh-tokoh dan kehebatan tokoh itu, sehingga kalau bisa moral kita seturut dengan apa yang tokoh-tokoh itu kerjakan dan lakukan. Tetapi hanya di dalam Alkitab, Alkitab itu menunjukkan siapa kita di masa lalu, siapa kita hari ini, dan siapa kita di masa depan. Jadi itu semacam sebuah peta perjalanan yang membantu kita untuk melihat sesuatu yang luar biasa di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Jadi mestinya hari ini ya kita semua tahu bahwa ketika kita ada dalam pemeliharaan dan grand design-nya Tuhan, maka tidak boleh ada satu orang pun yang begitu khawatir tentang kehidupannya. Kalau Alkitab bilang jangan khawatir, jangan takut, arti sesungguhnya bukan berarti Tuhan membuat kita tidak manusiawi, kayak robot yang tidak kenal takut dengan apapun. Takut baik, khawatir itu baik, tapi terjemahan kata jangan takut, jangan khawatir artinya jangan takut berlebihan dan terus menerus, jangan khawatir berlebihan dan terus menerus. Bagus kalau kita takut, jadi artinya kita butuh pertolongan Tuhan. Dan begitu kita sudah sadar Tuhan bersama-sama dengan kita dan Tuhan kekuatan kita tidak usah takut lagi, tidak usah khawatir lagi. Nah hari ini saya akan sama-sama dengan saudara untuk melihat perjalanan iman kita untuk mengamalkan kebenaran. Karena banyak orang Kristen tidak tahu posisi dia di mana. Itu sebabnya seperti Alkitab yang tadi saya singgung, menunjukkan siapa kita di masa lalu, apa kita hari ini, dan bagaimana kita di masa depan. Ini bukan tentang cerita tentang seseorang yang kita akan contohin dan susah payah kita akan berusaha seperti dia. Tapi ini menggambarkan kita. Karena demikian Yesus, demikian juga kita. Amin. Nah, Tuhan punya kerinduan untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Saya selalu singgung ini. Cari tahu di keyakinan manapun, Tuhan dalam kepercayaan manapun selalu maunya tuh tinggal santai di sorga. Terus kasih yang namanya kitab suci sebagai tutorial hidup. Kamu belajar saja darinya, baik-baik ikutin apa yang ditunjukin di dalamnya. Kalau sampai salah, konsekuensinya hanya apa? Ditendang, dibuang, diganti. Nah, tetapi dalam kekristenan, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Dia Allah. Kalau dia meninggalkan, orang akan cemooh dia. Hasil ciptaan lu gak berhasil. Siapa yang malu? Tuhan juga. Makanya Tuhan tidak akan pernah berhenti sama saudara. Dia akan membuat saudara sampai tujuannya selesai. Karena Alkitab selalu bilang dia memulainya dari awal, dia yang akan terus menjaganya, menyempurnakannya sampai pada harinya kelak. Jadi saudara harus yakin dan aman di dalam kasih anugerah Tuhan. Iya kan? Lihat, Tuhan yang lain duduk di angkasa, di sorganya sana, tidak peduli. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang mau berdiam di tengah-tengah kita. Dia tidak puas duduk di tahtanya, dia datang di Gunung Sinai. Dia tidak puas di gunung, dia bilang Musa, buatkan kemah, aku mau hidup bertetangga dengan mereka. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak puas. Miskan atau kemah suci itu punya arti lain, artinya bertetangga. Tetapi Tuhan tidak puas tinggal bertetangga. Dia mau tinggal di dalam saudara dan saya. Dan oleh karena firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus diam di antara kita. Dan hari ini oleh karena Kristus, Roh Kudus hari ini diam di dalam kita. Agama ngajar kita supaya kita ingin ke sorga tinggal bersama Tuhan. Tapi dalam kekristenan, dia tinggalkan sorga, tinggal di dalam kamu. Ayat yang pertama, Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku diam di mana? Di tengah-tengah mereka. Kata tempat kudus ini atau bait suci itu dari kata dasar kadas. Kadas artinya kudus, artinya dipisahkan dengan tujuan ilahi. Tuhan mau ada satu kemah yang dibuat supaya Tuhan bisa tinggal
bersama-sama dengan umatnya. Lalu kalau kita lihat di situ ada kata diam, inilah kata Shekinah glory yang begitu terkenal yang saudara tahu. Hadirat kemuliaan Allah yang tinggal menetap. Dan ketika dia mengatakan menetap, berarti dia rindu tinggal di tengah-tengah kita. Dia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Karena dia ada di tengah-tengah kita. Kita harus bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena kedatangan dia itu datang di dunia historis manusia. Artinya pernah dibuktikan bahwa dia pernah ada di sini. Minta maaf ya, kalau saya jadi Tuhan, saudara percaya sama saya dan saudara nggak pernah lihat saya, dan saya janji untuk mengampuni saudara suatu saat nanti, dan begitu saudara mati, saudara nagih janjinya, terus saya bilang gini, kapan gue bilang gitu? Yesus mati di dunia historis kita. Saksi secara historis, secara arkeolog, bisa dibuktikan bahwa yang namanya Yesus bisa datang sebagai manusia, pernah lahir di dunia, dan itu bukti buat kita bahwa ada seseorang yang telah dikorbankan ganti kita. Makanya ayat berikut dia bilang apa di sini? Firman itu telah menjadi manusia dan apa saudara? Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya firman itu pernah datang di dunia dan diam di antara kita. Dia mengerjakan segala tugasnya sampai selesai. Ini bukan tentang janji suatu saat nanti, janji spiritual. Setiap orang bisa salah. Keyakinan-keyakinan bisa salah. Tapi saudara punya jaminan. Karena dunia ini telah membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu dia mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Baik sejarah-sejarah dunia juga pernah membuktikan itu. Bahwa Yesus pernah hadir di dunia. Untuk apa? Diam di antara kita. Tinggal di dalam kita. Dan membuktikan dirinya sebagai penyucian dosa saudara dan saya. Dan itu yang kita pegang. Kalau misalnya kayak tadi saya bilang begini, gue gak ada bilang gitu. Apa nasib saudara kemudian? Wah jangan dusta. Ngapain lu percaya? Tapi Yesus yang lahir dari histori kehidupan manusia, itu menjadi bukti yang kuat. Bahwa sesungguhnya Allah pernah datang dalam rupa manusia. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika dia terangkat ke sorga, menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini, dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia memberikan kita penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang diam di dalam kita. Itu sebabnya kalau kita lihat diam di sini kan akar katanya sama seperti kata yang tadi, ya, yaitu eskenosen. Artinya itu kema, tenda dalam konteks ilahi ini paralel dengan apa? Sakan atau sekina tadi. Nah, saya pengen ajak saudara harus melihat petanya supaya kita memiliki keberanian percaya untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia. Karena banyak orang yang mungkin anggap bahwa kebenaran karena iman itu hanya slogan. Sehingga mereka tidak tahu posisi mereka di mana. Mereka kadang tidak berani masuk. Kadang mereka juga bingung. Coba kita lihat ayat selanjutnya di sini. Jadi saudara-saudara, oleh apa? Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Darah di sini melambangkan korban penebusan yang sempurna. Ini bukan darah hewan tapi darah Yesus. Dan masuk eisiodosos di situ, Tuhan meresmikan jalan yang baru. Yesus meresmikan jalan yang baru dan jalan ini adalah jalan yang hidup. Ini jalan yang benar, bukan menuju kematian, tetapi ini adalah jalan yang hidup. Nah sekarang saya mau ajak saudara untuk memiliki keberanian percaya masuk di dalam tahta kemuliaan Tuhan. Kita akan belajar dari kemah suci, saya harap ini tidak terlalu sore buat saudara menerimanya. Karena kalau bilang kalau Pastor Jamie kalau khotbah terlalu banyak simbol-simbol. Saya cuma hanya mau mengajak saudara untuk saudara merenungkan bagaimana tipologi dalam Alkitab. Tiponimi dalam Alkitab membawa kita dekat dengan pengertian kita tentang Yesus. Saudara harus ingat baik-baik. Kalau zaman dulu orang menyimpan atau menyembunyikan harta karun. Ya, ketika misalnya saya tidak ada lagi keturunan yang ataupun orang-orang yang dapat saya percaya. Maka saya akan membuat satu peta rahasia, saya sembunyikan, saya simpan, karena mungkin saya juga tidak percaya anak-anak saya sama keluarga saya, supaya nanti suatu saat ada orang pilihan entah kapan yang dapat membongkar rahasia ini dan mendapatkan semua harta karunnya. Oh saudara bisa banyak ketemu cerita-cerita seperti begitu, bukan? Karena apa tadi? Orang pilihan. Nah,
Hari ini kita lihat tentang kemah suci, kita mau lihat gambarannya dulu. Apa saja di situ? Kita selalu lihat dalam kemah suci itu pertama ada apa? Pelataran. Di situ di pelataran ada apa saudara? Ada mezbah korban bakaran, ada bejana pembasuhan. Lalu kalau misalnya di ruang suci ada apa? Meja roti sajian, ada kandil emas atau menorah. Ya, kemudian di situ ada mezbah dupa. Lalu di ruang maha suci, kenapa saya nggak pisah? Karena tirai bait Allah sudah terbelah, sobek dari atas sampai ke bawah. Sehingga saya tidak membuat ruang di situ, tetapi itu sudah jadi satu tempat yang maha suci, yang kudus. Kemudian tabut perjanjian berisi 3 buah benda. Mari saya ajak saudara untuk lihat gambar berikutnya. Nanti saudara lihat posisi saudara di mana. Kalau saudara lihat bilangan pasal 2, susunan orang Israel yang berkemah di antara kemah suci bertetangga di sekelilingnya itu, jumlah mereka berdasarkan suku-suku diatur. Itu kalau lihat dari pemandangan top view, itu seperti berbentuk salib. Lihat aja jumlahnya. Nanti suku Ruben di mana, Yehuda di mana, dan jumlah-jumlahnya itu kayak Yehuda tuh kelihatan lebih banyak dan dia ada di bagian bawah. Itu jumlahnya itu seolah-olah seperti melihat salib. Makanya ketika Bileam diajak supaya mengutuki bangsa Israel, dia tidak bisa mengutukinya karena dia melihat apa? Ada orang yang sudah terkutuk di sana, yang mati ganti kita, supaya tempat di mana Yesus mati, disitulah tempat kita diberkati. Dia mati atas nama kita, artinya hari ini saudara bukan orang terkutuk, saudara adalah orang yang diberkati. Itu pemandangan luar, tapi saya mau ajak saudara masuk lebih jauh. Saudara lihat pertama di awal tadi, di sini ada apa tadi? Mezbah korban bakaran. Ini mau menunjukkan apa? Tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kemudian ada tempat pembasuhan di sana. Ini menunjukkan apa? Tentang saudara ketika saudara percaya Yesus, saudara dibaptis. Ini perjalanan iman saudara. Lalu saudara diajak masuk lebih jauh ke dalam ruang maha suci. Zaman dulu hanya imam yang boleh masuk ruang maha suci. Di 2 tempat ini hanya buat orang Israel. Jadi orang Israel hanya masuk sampai di pelataran itu dan itu hanya bersama dengan imam. Kalau mereka berbuat dosa, mereka akan bawa kambing ya atau hewan ternak yang ditunjukkan Tuhan untuk menghapus dosa. Dan di situ imam akan mempersembahkan korban. Lalu ketika imam masuk ke dalam ruang suci, orang itu harus tetap tinggal di luar. Tapi begitu ketika dia melihat Yesus di sini atau melihat korban telah dicurahkan, dia tidak boleh menyadari dirinya sebagai orang berdosa lagi. Karena ada korban yang dia bawa untuk penebusan. Ini saya ngomong sedikit pelan-pelan, tidak seperti saya biasanya supaya saudara bisa ikuti, ya. Dan di sini mau menunjukkan bahwa dia tidak boleh memiliki kesadaran akan dosa. Kalau dia mau memiliki kesadaran akan dosa, harusnya posisi dia masih di luar. Ketika dia bersalah, ketika dia berbuat dosa, dia boleh sadar akan dosa ketika dia masih di luar. Tetapi ketika dia membawa kambing, domba, apalagi ketika korban itu sudah dipersembahkan. Artinya dia harus percaya bahwa dosanya sudah diampuni. Ngapain dia beli kambing mahal-mahal dikorbankan, terus dia masih tidak percaya juga bahwa dosanya sudah diampuni. Dia sudah datang sejauh itu. Lalu kemudian hari ini kita bukan orang biasa. Alkitab bilang kamu adalah imamat yang rajani. Artinya saudara sudah masuk lebih jauh ke ruang suci. Di situ saudara masih menyadari diri akan dosa. Hei, kau jalan terlalu jauh. Otakmu masih ke belakang sana. Sama seperti orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Sudah dibawa begitu dekat sama Tuhan. Tapi pikirannya masih di Mesir, ingin kembali ke Mesir. Jadi kalau hari ini kita bilang bahwa kita dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan kita adalah kebenaran Allah. Posisi kita bukan lagi di luar tenda. Bukan juga di pelataran. Kita sudah masuk terlalu jauh ke dalam. Jadi ini gambaran singkat supaya saudara mengerti dengan mudahnya peta rahasia tadi. Bahwa saudara sudah di dalam. Kenapa saudara masih sadar dosa tentang saudara harus pergi keluar. Dan ini hanya gambaran sederhana menunjukkan bahwa apa yang ditunjukkan Tuhan lewat kemah suci ini. Inilah peta iman orang percaya. Kalau ada beberapa gereja yang menafsir bahwa ini adalah tingkat-tingkat sorga, itu keliru. Enggak demikian.
Sorga tidak ada tingkat-tingkatnya. Semua tinggal di rumah Bapa. Bapak tinggal di mana, kita tinggal di situ. Bukan Bapak tinggal di sini, di kosin kita tempat yang jauh. Enggak kayak gitu, kita tinggal bersama-sama dengan Bapak. Artinya apa? Kita masuk dalam sebuah persekutuan yang indah. Saudara lihat di ruang suci, ya, kalau di sebelah kanan itu, ya, kita lihat dari kanan dulu, itu ada meja roti sajian. Ada 12 roti di sana, dan 12 roti itu diganti setiap hari Sabat. Itu berbicara tentang pemeliharaan. Kalau saudara Sabat, saudara rest, saudara akan melihat roti, ketersediaan lewat firman-Nya. Tapi kalau saudara mikir saudara harus kembali keluar, di luar sana ada apa? Banyak orang percaya Yesus, itu benar. Tapi dia tidak sadar dia ada di mana. Sesungguhnya rohani dia sudah benar, ada bersama-sama dengan Tuhan. Tapi pikiran dia masih tersesat di padang gurun. Dia tahu dia orang berdosa, dia tahu dia layak mati. Padahal dia percaya bahwa Yesus sanggup menebus semua dosanya. Ini yang namanya perlu metanoia. Pertobatan itu di pikiran. Dan itu bukan satu kali. Oke, baptisan mungkin satu kali. Untuk menandakan ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Jadi kematian Yesus di atas kayu salib itu tanda cintanya kepada kita. Dengan bukti dia mati di atas kayu salib. Di hadapan publik dia menunjukkan cintanya kepada kita. Baptisan itu respon cinta kita kepada Tuhan. Di depan publik kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah milik Kristus seutuhnya. Supaya bukan lagi milik mantan. Maksudnya mantan apa? Cara hidupmu yang lama. Sistem beliefmu yang lama. Kehidupanmu yang selalu berpikir dan berorientasi di padang gurun. Atau jauh lagi ke Mesir. Sampai sini bisa ikuti? Bisa dilanjutkan? Saya keluar dari diri saya karena begitu pelan. Jangan sampai saudara tidak bisa ikuti. Sekarang posisi saudara ada di mana? Kalau sampai dalam cerita ini, sudah di ruang maha suci. Amin. Nah, kemudian di sebelah kanan itu adalah menorah. Di situ berbicara tentang 7 gereja. 7 gereja memang berbeda-beda. Kita juga manusia berbeda-beda. Tapi kita ada di ruang maha suci. Tidak dibilang bahwa satu candlenya, satu sticknya dipatahin, ditanam di luar. Jadi di dalam cuma 6, 7 gereja itu rupa-rupa modelnya. Tapi semua ada di ruang suci. Tidak ada satupun yang ditempatkan di luar. Masa ada gereja yang masih menyadari atau mengajarkan jemaatnya orang berdosa. Itu seolah-olah dipatahin satu sticknya, dia keluar, dibawa ditanam di luar. Hiduplah di situ. Akhirnya semua jemaat mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak tahu siapa yang menjaga mereka dan di mana posisi mereka berada. Jadi kalau saudara mau mengamalkan kebenaran, caranya sederhana. Tunjukkan saja peta kemah suci ini dan kasih tahu dia, menurut lu ada di mana. Nanti dia akan percaya kadang-kadang bahwa dia hanya stop sampai di sini. Ketika apa? Dia melihat salib Kristus, dia meresponnya setelah dibaptis. Habis itu apa? Dia keluar lagi ke padang gurun. Nah kan, sama seperti orang Israel. Karena mereka bukan imamat yang rajani. Makanya mereka akhirnya keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Setiap tahun, setiap ada dosa. Karena mereka tidak pernah melihat kekudusan yang sesungguhnya. Jalan yang baru dan yang hidup yang sudah diberikan oleh Kristus kepada kita. Nah hari ini, di situ berbicara tentang menorah, ada 7 gereja. Dan di situ ada lampu. Dan minyak itu menyala karena Roh Kudus. Karena dilambangkan dengan ada minyak zaitun. Kemudian apa? Yang mempertahankan agar lampu itu tetap menyala. Lampu itu dijaga menyala siang dan malam. Artinya saudara, hidupmu walau lagi bahagia, saudara mungkin tidak menyadari keberadaan Roh Kudus. Dan walaupun saudara hidupnya lagi tidak baik-baik saja, lampu itu tetap menyala. Cumanya saudara yang kurang sadar. Karena saudara sadarnya bukan di sini, sadarnya di luar sana. Seperti orang yang nonton bioskop, setelah film ceritanya udah dimulai, dramanya sudah lagi dalam asik-asiknya, dia ambil HP-nya, dia nonton TikTok. Dia bayar sesuatu, dia duduk di satu tempat, tapi dia ajak pikirannya keluar ke tempat yang bukan seharusnya sudah menjadi haknya. Demikian, banyak orang yang kayak gitu, hidup di dalam, tidak menikmati, tapi selalu memiliki pandangan di luar. Saudara tahu kenapa ruang suci dan ruang maha suci itu tertutup?
Kenapa tertutup? Itu sama seperti gambaran Bahtera Nuh, tidak ada jendela. Supaya saudara tidak rindu untuk tengok-tengok ke hal lain di luar itu. Saudara terkurung di dalam, supaya hanya melihat Yesus dan penyediaannya dan Roh Kudus. Ini yang Pastor Ivan selalu bilang bahwa Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman. Sampai sini bisa mengerti? Dan saudara di situ. Kemudian di situ ada meja ukupan. Ini berbicara tentang apa? Ketika saudara melihat ketersediaan lewat firman Tuhan dan Roh Kudus mengurapi saudara, ada ucapan syukurnya. Dan itu yang naik ke hadapan Tuhan. Dan itu bukan tentang saudara. Karena Yesus yang telah naik, bukan saudara, sebagai saudara. Sampai sini bisa mengerti? Lalu apa yang terjadi? Kalau sampai sejauh ini saudara tidak berani masuk, karena saudara sebenarnya bukan orang dalam, bukan ordal. Tapi orang luar. Coba kalau ada yang ngerasa punya ordal, dalam satu acara, oh pasti petatang petenteng. Saya mau masuk sini, saya kenal kok Pastor Ivan, saya kenal Pastor Jamie. Ya saya juga kenal Presiden Prabowo misalnya. Tapi masalahnya dia tidak kenal saya. Tetapi saudara, ordal yang ini, saudara kenal Yesus, Yesus juga kenal saudara. Jadi bukan berarti saudara kenal dia, dia tidak kenal saudara, saudara tidak bisa masuk. Saudara bisa masuk. Sampai sini bisa ikuti? Mau lebih pelan lagi? Nanti kita pulang malam loh. Yang cepat aja kadang orang lu, ini udah berjam-jam belum selesai ya. Oke, dan ini, mesbah ukupan ini sangat dekat dengan tirai bait suci. Jadi ketika saudara mengucap syukur, saudara kalau melihat di peta ini saja, saudara sudah sangat dekat dengan Tuhan. Kalau di ruang Maha Suci, itu hanya setahun sekali saudara. Di hari raya Yom Kippur, baru imam besar doang yang akan masuk ke ruang Maha Suci. Bukan sebuah imam. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak membiarkan kita tidak masuk ke ruang itu. Yesus disebutkan apa? Telah menyobek tirai itu dari atas ke bawah. Ini bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Saudara kalau lihat, itu tirai itu tebalnya minta ampun. Mungkin kita 5-6 orang sobek juga gak akan sobek gitu. Karena disulam, dianyam dengan benang-benang yang besar. Dan itu cukup berat, kalau gak salah beratnya, saya takut salah, pokoknya intinya berat banget itu. Jadi itu udah kayak daun pintu yang gak bisa disobek. Kalau keras saudara bisa pukul, bisa patah. Tapi kalau elastis begitu gak akan mungkin perbuatan manusia bisa menyobek itu. Nah, coba kita lihat ayat berikut, nanti kita kembali ke sini lagi. Lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Di Ibrani 10 ayat 20 dibilang apa? Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui apa saudara? Tabir, yaitu dirinya sendiri. Yesus terpecah supaya dia menjadi jalan masuk. Jadi tabir itu menggambarkan tentang dia. Bayangkan saudara di ruang suci, ruang Maha Suci hari ini tidak ada lagi keterpisahan. Saudara ada di situ. Dulu hanya imam sekali setahun. Hari ini saudara ada di dalam ruang Maha Kudus. Saudara sudah terlalu jauh ke dalam. Kenapa pikirannya masih di luar? Kalau dia bilang saudara dibenarkan karena iman saudara, kalau hanya lip service doang ngomong supaya menyenangkan diri saudara. Mungkin kan banyak orang yang nanya, sebenarnya kita dibenarkan karena iman tuh hanya supaya feeling kita tuh damai aja ya. Enggak, ini kebenarannya. Yesus ketika mati di atas kayu salib, itu disebut pengadilan raya. Saudara mau tahu, di mana-mana kalau ada perkara saudara, barang bukti dibawa ke pengadilan dan pengadilan itu adalah Allah sendiri dan itu harus dibuktikan. Barang bukti itu nganga begitu aja. Jadi setiap hari Tuhan melihat dosa-dosa pemberontakan orang Israel. Jadi dia lihat tentang pertama, ada hukum Taurat yang selalu dilanggar. Lalu yang kedua, mereka menolak pemeliharaan Tuhan. Makanya dia apa? Mereka selalu bersungut-sungut tentang tidak ada makanan di sini. Kamu tipu ya, bawa kita ke padang gurun untuk membunuh kita. Mereka menolak pemeliharaan Tuhan. Saudara dibawa keluar dari Mesir, melewati padang gurun. Itu adalah kehidupan kita hari ini juga. Tapi saudara ditempatkan bukan di luar, tapi bersama-sama dengan Kristus di ruang Maha Kudus. Lalu juga ada tongkat Harun yang bertunas, saudara kalau pulang, ya PR, karena itu terlalu banyak, baca Bilangan 16-17. Di situ banyak imam-imam palsu yang seperti menolak keabsahan
Harun dan Musa sebagai imam dan nabi. Dan kemudian Tuhan memerintahkan mereka untuk bawa tongkat-tongkatnya, ya, untuk menunjukkan siapa sesungguhnya yang Tuhan pilih. Lalu kemudian tongkat Harun itu bertunas. Artinya di semua orang yang merasa dia paling hebat dan yang paling benar, hanya Kristuslah lewat kematian, kayu yang sudah mati, bisa bertunas menumbuhkan kehidupan. Dan bayangkan saudara, ingat baik-baik, Yesus jalan sejauh itu sebagai perintis kita, dia membuka semuanya sampai di dalam ruang Maha Kudus, dan dia pergi ke tempat alat bukti sidang, bukti bersalah, ini alat bukti. Ini menunjukkan kebersalaan. Dan semua orang akan didakwa dengan alat bukti ini. Di sini orang Israel melawan hukum Tuhan. Tapi Tuhan Yesus membawa darahnya itu sampai ke tempat Maha Kudus untuk menyucikan dan menggenapi semua tuntutan hukum Taurat. Yesus mencurahkannya di dalam ruang Maha Suci, di dalam tutup pendamaian itu, sehingga ketika Yesus sudah mendamaikan dirinya dengan Allah sebagai kita, dia menunjukkan bahwa dia sebagai penggenapan hukum Taurat, dia juga yang tetap menjadi pemelihara kita. Jadi jangan takut saudara, makan minummu, ingat tuh, grand design yang begitu hebat, masa kita pikir bahwa Tuhan, gambarannya indah. Lupa ya bahwa kita harus makan minum ya. Lupa ya kita harus memiliki jabatan dan posisi ya. Saudara, berapa keluarga saudara dalam satu orang? Satu ibu, satu bapak mampu melahirkan 10 orang? Bisa ada. 15 orang? Mungkin ada. 2-3 juta orang? Ada yang bisa melahirkan anak sebanyak itu? 2-3 juta orang mulut menganga. Setiap hari di padang gurun. Siapa yang kasih makan mereka? Ekonomi mana? Kalau saudara mau hitung, kalkulasi, hitung currency atau nilai tukar zaman itu dibanding sekarang, pemeliharaan Tuhan dengan orang begitu banyak, kalkulator secanggih apapun meledak saudara. Nggak masuk akal orang sebanyak itu dipelihara bertahun-tahun sampai 40 tahun. Saudara cuma khawatir 1 hari. Kesusahan sehari cukup sehari saudara. Tuhan menjadi penggenapan. Bahkan di situ menunjukkan bahwa ada tongkat imam yang bertunas. Bahwa di balik kematian pasti ada kehidupan. Lalu Tuhan sudah sejauh itu, Yesus sudah sejauh itu menumpahkan darahnya di dalam tutup pendamaian itu, dicurahkan darahnya dan disegel. Dan hari ini setiap orang yang percaya yang masuk bersama dia sejauh itu, dari mulai di pelataran melihat tentang korbannya dan dibaptis sebagai orang percaya, mereka lah yang diperhitungkan sebagai orang benar. Karena mereka percaya tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi saudara harus ingat bahwa kalau kita lihat peta dan susunan di sini, gambarnya tentang apa? Lagi-lagi tentang Kristus juga. Karena seperti seolah-olah berbentuk salib. Salib bukan hanya terlihat dari luar dengan susunan jumlah bangsa Israel dengan suku-sukunya. Tetapi di dalam kemah suci itu sendiri, itu adalah gambaran Kristus dan pekerjaan yang sudah selesai. Di sini saudara sadar akan dosa saudara sudah dihukum. Di sini ada barang bukti, tapi barang bukti sudah disembunyikan. Siapa lagi yang mendakwa saudara? Barang bukti saudara tidak akan bisa diungkit-ungkit lagi. Karena apa? Yesus sudah menamaikan saudara dengan Bapa. Tolonglah jemaat Tuhan. Kita sudah berjalan sejauh ini. Sampai di dalam. Jangan otak kita berpikir liar di alam liar sana. Di padang gurun. Kalau Tuhan bilang kita telah dibenarkan karena iman. Hari ini posisi kita kalau lihat petanya. Kita sudah jalan sejauh ini. Kenapa kita harus tersesat di luar sana? Kalau kita terlalu kreatif berpikir sesat di luar sana, maka kita tahu bahwa kita tidak dipelihara. Saya mau punya cerita lucu ya. Mungkin cerita ini kurang bagus didengar, tapi memberi pelajaran buat saya. Saya harap semua dewasa dan mendengar cerita ini baik-baik. Suatu saat, saya dengar radio ada 2 orang siaran, mereka ceplas-ceplos, laki, tapi ceplas-ceplos ya saudara harus gimana menggambarkannya. Dia bilang gini, guys, dikit lagi kita tanggal muda nih. Jadi pasti gue tahu lo orang udah punya daftar list belanjaan apa aja yang bakal lo beli di bulan ini setelah lo gajian. Benar gak coy? Terus temannya bilang gini, gue sih gak mikirin gitu-gitu ya tanggal tua. Emang kenapa? Karena gue dipiara. Boleh ketawa, jangan tahan. Dia bilang apa saudara? Gue dipiara. Dia yang dipiara manusia, dia begitu nyaman dan tidak takut. Saudara yang dipiara Tuhan, setiap hari saudara takut. Kalau saudara yakin dipelihara, saudara harus punya keyakinan lebih parah dari orang itu.
Jangan ketawa, mikir coba. Saya juga kaget ya, kenapa dia senyaman itu? Dan temannya bilang, ya iyalah lu gak takut, gak khawatir, lu dipiara. Karena dia tahu dia disertai orang yang dapat binasa, jadi senyaman itu kok. Semoga orang sejenis itu tidak ada di sini. Kok saudara ketawa ya? Biasanya kalau orang yang ketawa tuh kalau gak pelaku korban. Kita anak yang paling dikasihi Tuhan, oke? Ada pemeliharaan Allah. Oke? Saudara pikir itu 2-3 juta orang kerja kantoran. Mereka bangun perusahaan. Mereka melakukan satu investasi. Enggak. Jalan di padang gurun yang tidak ada apa-apanya. Tapi mereka bisa hidup. Bukan karena kuat dan gagah mereka. Semua karena kasih karunia Tuhan. Ini perjalanan iman. Saudara sudah sejauh itu. Tuhan mau supaya saudara memiliki kesadaran bukan lagi akan dosa. Kesadaran akan kebenaran. Kalau saudara orang benar, saudara akan menerima semua hak-hak orang benar. Bukan hak orang berdosa. Itu sebabnya saudara harus tahu dan mau mengamalkan kebenaran karena iman itu. Karena orang mengamalkan apa? Perbuatan baik. Kalau kita enggak. Mulai sejak saat ini mendengar khotbah ini, saudara harus tahu bagaimana mengamalkan kebenaran. Keyakinan dunia mengamalkan kebaikan, amal baik supaya semoga diterima, tapi saudara mengamalkan kebenaran karena saudara sudah diterima. Amin. Kalau saudara baca Ibrani pasal 11 sampai keseluruhannya itu habisnya, itu berbicara tentang galeri iman. Kalau saudara ke Hollywood ada disebut Hall of Fame, lorong orang-orang terkenal, famous ya. Tapi di sini ini Hall of Faith, jadi lorong atau galeri orang-orang yang dibenarkan karena iman. Kalau saudara lihat hidup mereka, bagaimana Abraham yang ketawa ketika Tuhan bilang dia punya anak, disebut orang beriman. Mereka semua adalah orang-orang gagal. Kenapa nama Ayub tidak ada di dalam daftar itu? Karena Ayub termasuk orang yang paling hebat. Dia begitu taat kepada Tuhan. Bahkan Ayub dia bilang apa? Tanpa Tuhan pun saya sanggup menjaga mata saya melihat anak-anak ABG yang lagi bagus-bagusnya. Tanpa Tuhan. Dia bisa menjaga dirinya dengan kekudusan versi dia. Bahkan dia berdoa untuk anak-anaknya jangan sampai karena mereka telah berbuat dosa. Jangan sampai mereka telah membuat dirinya berdosa sehingga Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Dia doain rajin semua karena perbuatan dia. Mungkin kalau masuk dalam daftar pahlawan perbuatan dia nomor 1. Tapi pahlawan iman namanya tidak ada di situ. Itulah buktinya hari ini. Bahwa hanya orang yang dibenarkan karena iman. Yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang mewarisi semua berkat-berkat Abraham. Makanya sedikit konklusi dari semua itu dia bilang apa? Karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Mengamalkan kebenaran. Memperoleh apa yang dijanjikan. Saudara menerima segala sesuatu yang dijanjikan karena iman, bukan karena perbuatan. Lihat di situ, karena iman, dia pisteos. Jadi segala hal dalam Ibrani 11 dilakukan oleh iman, bukan karena kekuatan sendiri. Jadi mengamalkan kebenaran di sini ada kata ergasomenoi diakosinen, artinya bukan sekedar berbuat benar, tetapi menghidupi atau mempraktekkan yang namanya kebenaran, bukan yang akan diterima, tapi yang telah diterima. Maka janjinya apa? Orang benar akan mati. Saudara yang bilang ya, besok saya gak mau dengar ada orang telepon atau hubungi WA pelayan jemaat bahwa saya mau mati saja. Karena hari ini jemaat sepakat akan apa? Akan hidup oleh apa? Oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Filipi 3 ayat 9, bukan dengan kebenaranku sendiri. Tetapi apa? Kebenaran karena kepercayaan kepada siapa? Kepada Kristus. Ketika Yesus mati, itu saudara harus mengerti itu pengadilan raya loh. Membuktikan bahwa ada orang yang begitu taat dan setia, sehingga kebenaran kemudian dilimpahkan kepada semua yang percaya kepada kesetiaan Yesus. Kalau saudara hidup di dalam penghakiman dan ngerasa diri saudara orang berdosa, saudara tinggal di luar, saudara gak akan mendapat benefitnya. Istilah condemnation kills
atau penghukuman itu membunuh, itu frasa itu memiliki pengertian apa toh? Bahwa itu membunuh identitasmu. Kamu orang berdosa. Apa yang akan dialami orang berdosa? Mati. Kamu orang berdosa. Kalau mati, ada harapan? Enggak. Alkitab bilang begini, karena Yesus hidup, kamu punya masa depan. Bahwa kasih karunia, memberi pengharapan, memberikan kehidupan, lebih daripada itu membuat kamu menjadi anak yang paling disayang oleh Tuhan. Identitas kamu baru. Kamu memiliki kesadaran karena iman dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Paulus bilang begini, bahwa ini bukan tentang kebenaran sendiri, ya, kebenaran tentang Torah Center, tapi ini kebenaran yang hanya berasal melalui iman kepada Kristus Yesus. Hanya ketika saudara percaya, saudara menerima ini. Ayat berikutnya, pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, pikiran, aman, tenang, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai apa saudara? Perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan, di mana ada kejadian, kalau saudara lempar jangkar dan saudara ingin beranjak, saudara tarik jangkarnya yang kemari, bukan perahunya yang ke sana. Yang namanya sauh atau jangkar, angkura itu sudah dibawa Yesus masuk sampai di ruang Maha Kudus. Oke. Kita kalau lihat di peta tadi, udah seperti perahu yang sudah ada siap talinya. Kalau saudara percaya, saudara memiliki keberanian percaya untuk masuk. Jadi saudara tarik talinya, sejauh saudara menarik, saudara akan masuk lebih dalam, lebih intim, lebih dalam lagi. Jangan narik, lalu kemudian lepas, terus kalau saudara keluar lagi gitu. Ini bukan cuma hanya sampai di pelataran. Ini bukan hanya sampai ketika saudara dibaptis. Tapi masuk ke ruang suci. Bahkan tabir itu sudah terbelah. Saudara masuk lebih jauh sampai di belakang tabir. Yesus sudah ada sejauh itu saudara. Dan saudara dibuat, tadi saudara juga nyanyikan supaya lebih dekat kepadamu. Narik, bawa ya pikiranmu, narik. Pikiran saudara, kenapa masih menyangkal? Karena saudara terlalu lama hidup di padang gurun, hidup di Mesir. Sehingga kesadaran saudara adalah kesadaran yang lama. Butuh di-replace sama firman Tuhan setiap hari. Makanya afirmasi positifnya adalah setiap hari katakan, aku anak yang paling disayang Tuhan, aku telah dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Supaya bukan tentang cuma status saja. Bagaimana saudara memiliki hidup yang berkemenangan kalau saudara sebenarnya punya rohani sudah benar, tapi otak saudara tersesat di padang gurun. Sehingga yang saudara khawatir adalah kekeringan, ketidaktersediaan. Melawan tentang ketentuan-ketentuan Tuhan. Saudara di sana harus berjuang melawan dengan hukum-hukum Allah loh. Tapi kalau di sini, di ruang Maha Kudus, Tuhan telah membenarkan semua orang. Dan tidak ada lagi hukum yang diperuntukkan kepada saudara. Karena saudara dalam Kristus, semua upah dosa karena hukuman sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Saudara hidup bahagia harusnya. Harusnya. Tapi kenyataan kita selalu ingin bernostalgia di padang gurun. Soalnya Pak, film itu kalau nggak ada dramanya nggak enak ditonton. Ya, kalian bikin cerita kalian sendiri kan? Padahal ini adalah grand design Tuhan. Tuhan menentukan kita. Itu peta perjalanan. Itu bukan tingkat-tingkat sorgawi. Itu peta yang tadi di awal saya bocorin bahwa disembunyikan untuk diberikan kepada orang-orang pilihan yang sanggup mengerti. Bahwa sesungguhnya itu perjalanan iman mereka. Sudah sejauh itu mereka berjalan. Please jangan tersesat lagi pikiranmu keluar. Seperti Bahtera Nuh yang tertutup, tidak ada jendela. Supaya orang jangan sadar angin badai di luar, ada hujan ombak gelombang. Nanti dia akan merasa, bahkan Tuhan tahu sekelas Nuh pun, nanti ketika dia lihat ombak, dia akan bilang gini, sepertinya kita akan mati. Begitupun juga ketika kita tiap hari melihat kepada dunia. Ada ide perang dunia ketiga lah. Harusnya saudara bilang gini, itu mah biasa. Di rumah tangga kita sudah perang dunia ke-100. Itu baru ketiga. Saudara harusnya sudah terbiasa. Sekali lagi yang ketawa, saya sudah bisa mengidentifikasinya. Apa yang terjadi dalam kehidupannya. Udah jangan begitulah. Lah ingat baik-baik, di sini dibilang apa? Sau itu simbol keteguhan dan kestabilan.
Artinya pengharapan kita tidak goyah meski dunia terguncang, saudara. Kemudian itu dilabuhkan loh sampai ke belakang tabir. Kata kerjanya aktif, berarti Yesus masuk dan tinggal di dalam ruang maha suci selamanya, bukan hanya numpang lewat. Kalau saudara juga mau tinggal bersama Kristus, bukan bertamu, tinggal. Kalau hidup Kristen saudara itu bertamu, maka dengar firman, saudara diajak makan restoran enak. Lalu kalau nggak bertamu, saudara pulang makan pasir di padang gurun. Masuk keluar, iman Kristen yang masuk keluar. Sadarlah bahwa Tuhan telah membenarkan saudara dan saudara sudah sejauh itu berjalan di ruang Maha Kudus. Lihat, Yesus itu perintis, artinya pendahulu, pembuka jalan, pelopor. Kristus tidak hanya masuk duluan, dia membuka jalan supaya kita mengikutinya, masuk hadiratnya. Saudara pengikut Kristus apa bukan? Oh yes. Saya memberikan pertanyaan yang membingungkan supaya saudara harus menelaah dengan otak apa yang saudara harus jawab. Sebagai pengikut Kristus, mengikuti Yesus sampai di mana Yesus berada. Makanya setiap kalau ada orang meninggal, saya bilang begini, sebagai pengikut Kristus, dia harus mengikuti sampai di mana Yesus berada. Yesus berada di mana? Di sorga, di ruang Maha Kudus. Yang namanya pengikut akan ikut sampai di mana Tuhan yang ada. Kalau saya jadi pemimpin agama, saudara saya mati, besok saya nggak bangkit, saudara ikut saya, saudara juga tenggelam bersama saya. Tapi karena Yesus bangkit, saudara juga bangkit. Dia naik ke surga, saudara juga naik ke surga. Dia ditempatkan bersama-sama dengan Bapa, saudara juga ditempatkan bersama-sama dengan Dia. Saudara sudah sejauh itu, saudara. Bersama-sama dengan Kristus. Kalau di dalam tidak ada ombak, tidak ada angin, lampu itu tetap dijaga menyala. Roti itu tetap disediakan ketika kita rest. Dan ketika kita mengucap syukur apa yang ada pada kita, itu akan dilipat gandakan. Tuhan memelihara kita, saudara. Dia menjadi perintis, pembuka jalan. Kalau misalnya ada lorong gelap, harus ada orang berani yang berani masuk. Baru dia bilang gini, come on, follow me. Kalau dia tersesat, dia bilang gini, lu tahan di situ ya, gue lagi berjuang nih. Tahan pintunya, jangan sampai kalau ada apa-apa, gue juga gak bisa keluar. Tapi ketika Yesus masuk, ya kan, dia menjamin kita bahwa semuanya aman. Kenapa? Karena tutup pendamaian sudah dicurahkan darahnya di situ, Tuhan tidak mengingatnya dosa dan kesalahanmu lagi. Itu sebagai materai bahwa sedalam tubir laut telah ditenggelamkan dosamu, tidak diingat-ingat lagi pelanggaranmu. Kalau sudah tidak ada pelanggaran, sudah tidak dosa, sedangkan kenyataan saudara orang benar, saudara mewarisi semua kebenaran warisan yang menjadi haknya orang benar dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai sini bisa ikuti? Mohon maaf karena saya terlalu pelan sekali, saya keluar dari jiwa saya demi Anda saudara-saudara. Supaya saudara bisa mengerti bahwa saudara ini adalah peta jalan rahasia. Saudara sudah jalan sejauh itu. Tolong jangan keluar masuk atau sadar di padang gurun. Ini yang dimaksud bahwa menyadari kebenaran saudara yang benar. Dengan contoh sederhana, melihat peta rahasia tipologi zaman perjanjian lama. Bahwa sesungguhnya jalan hidup orang benar seperti itu. Akan terus masuk lebih dalam sampai ke hadirat Bapa yang Maha Kudus. Saudara diberkati, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah anak-anakmu mengerti apa isi hati Tuhan. Grand design Allah ketika Allah menetapkan setiap langkah hidup orang benar. Menetapkan langkah mereka supaya masuk lebih dalam ke dalam hadirat Tuhan. Di tempat yang berdiam dalam kemuliaan yang tetap, yaitu Shekinah Glory. Mereka tidak usah takut dan khawatir tentang bagaimana dunia dengan segala kegoncangan dan kegilaannya bisa merasuk pikiran dan membawa mereka keluar dari sebenarnya sesungguhnya mereka sudah ada di mana. Biarlah terus mereka mengaplikasikan atau mengamalkan kebenaran ini. Atau mempraktekkan kebenaran ini. Untuk melihat diri mereka sudah sejauh itu dalam Kristus. Jangan mereka ingin kembali ke Mesir, kembali ke masa lalu, bernostalgia. Ingat saudara, semanis-manisnya masa lalu, saudara tidak akan pernah ke sana. Saudara harus terus melangkah ke masa depan. Karena ada sesuatu yang lebih indah di masa depan yang Tuhan janjikan buat saudara. Yesus sudah bangkit. Tongkat Harun yang bertunas. Di setiap benda mati yang sudah mati akan sulit untuk menghidupkan sesuatu yang baru. Tapi Tuhan telah membuka jalan yang baru
Bukan jalan menuju maut, tapi jalan baru, yaitu jalan yang hidup. Dan ini jalan yang benar. Saudara orang benar, saudara harus jalan bersama-sama dengan kebenaran Yesus Kristus itu sendiri. Supaya saudara melihat segala yang baik tentang ketersediaan. Meskipun malam hari, pelita itu tetap menyala. Karena imam besarmu tetap menjaga pelita itu menyala lewat firman-Nya. Ketika masa-masa sulit, selalu ketersediaan, ada 12 roti di sana. Waktu itu menggambarkan tentang bagaimana Tuhan memelihara ke-12 suku bangsa Israel. Ketika mereka rest atau ketika sabat, roti itu akan terus berganti. Dan Tuhan memelihara mereka di ruang Maha Suci, mereka tidak akan kekurangan apa-apa. Dan hari ini, ingat sekali lagi, saudara sudah sejauh itu. Jangan menghakimi diri saudara seperti orang berdosa menghakimi dirinya sendiri. Saudara sudah pilih penebus, saudara makan dipilih penebus. Saudara sudah dibaptis, saudara sudah disucikan. Saudara masuk dalam level yang bukan kelas pelataran lagi. Saudara masuk di level yang lebih tinggi, yang sudah ada bersama-sama dengan Kristus. Janganlah ingin kembali keluar untuk berjuang. Saudara hanya melakukan pekerjaan sia-sia. Terima dengan iman, karena hanya dengan iman orang benar akan hidup. Itu sebabnya pulang membawa sukacita ini, amalkan kebenaran ini ke siapapun yang engkau temui. Tunjukkan peta sederhana ini. Inilah peta iman orang percaya untuk mengamalkan kebenaran. Kasih tahu dia, di mana kamu berdiri sekarang. Hari ini kita berdiri di dasar iman yang tidak tergoncangkan atas apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Damai sejahtera Allah, sukacita yang melampaui segala akal, menguasai hati pikiran jiwamu, supaya saudara bertumbuh dari kasih karunia ke kasih karunia, kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Ingat saudara, ketika darah dicurahkan di pintu gerbang, saudara dibenarkan. Kemudian ketika saudara masuk di ruang Maha Kudus, saudara kemudian dikuduskan terus menerus. Dan saudara ketika Yesus telah merobek tirai ruang Maha Suci, saudara mendapat kemuliaan dari Tuhan itu sendiri. Saudara bayangkan apa yang saudara temukan. Lihat saudara, bahwa saudara dibenarkan, saudara dikuduskan, saudara dimuliakan. Itu yang saya katakan di awal tadi. Dulu kamu siapa? Hari ini kamu siapa? Dan masa depan kamu indah bersama-sama dengan Kristus. Bahwa Alkitab adalah peta perjalanan hidup saudara. Pegang teguh firman Tuhan. Dan saudara akan hidup olehnya. Roh Kudus akan memanifestasikan janji-janji Tuhan yang baik. Dan saudara akan menaikkan syukur. Sebab Tuhan baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Lagi. Ingat posisi saudara, jangan pernah bernostalgia. Tuhan Yesus memberkati.